Langkah dan SOP model desain instruksional. Setiap model desain instruksional memiliki prosedur yang sistematis dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Langkah-langkah ini membantu pendidik merancang pengalaman belajar yang terstruktur, bermakna, dan berbasis bukti. Berikut ini adalah penjelasan naratif mengenai langkah-langkah dan Standard Operating Procedure (SOP) dari masing-masing model desain instruksional. 1. Model ADDIE. Model ADDIE terdiri dari 5 tahap utama yang berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah analisis, di mana kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik diidentifikasi secara mendalam. Langkah ini penting untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan. Tahap kedua, desain, berfokus pada strategi instruksional, pemilihan media, dan penyusunan instrumen evaluasi. Selanjutnya, tahap development melibatkan pengembangan materi ajar, produksi media, serta uji coba terbatas. Implementation adalah tahap pelaksanaan pembelajaran dan pemantauan respon peserta. Akhirnya, evaluation dilakukan baik secara formatif maupun sumatif untuk mengukur efektivitas dan melakukan revisi desain pembelajaran. SOP model ADDIE mencakup dokumentasi menyeluruh di setiap tahap, pelaksanaan evaluasi berkelanjutan, dan revisi berdasarkan data hasil. Setiap perubahan harus disetujui oleh tim pengembang dan pelatihan bagi pengguna wajib dilakukan sebelum implementasi. 2. Model Dick and Carry. Model Dick and Carry merupakan pendekatan sistemik yang memandang pembelajaran sebagai satu kesatuan sistem. Langkah pertamanya adalah identifikasi tujuan pembelajaran yang diikuti oleh analisis karakteristik peserta didik dan analisis tugas. Setelah itu, ditentukan tujuan performa dan dikembangkan instrumen evaluasi yang sesuai. Strategi instruksional dirancang untuk mengakomodasi pencapaian tujuan tersebut, lalu materi ajar dikembangkan dan dipilih secara tepat. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai rancangan, dan diakhiri dengan evaluasi formatif dan sumatif untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem. SOP model Dick and Carry menekankan penggunaan data dan hasil penelitian pada setiap langkah. Semua materi ajar harus diuji coba, evaluasi dilakukan melalui observasi dan pengukuran, dan dokumentasi revisi menjadi bagian penting dari proses ini. 3. Model Assure. Model Assure dirancang untuk membantu guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pengajaran. Langkah pertamanya adalah analisis learners, yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Kemudian, guru menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya, dipilih metode, media, dan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Penggunaan media dilakukan secara aktif dalam pembelajaran, disertai dengan partisipasi siswa yang tinggi. Evaluasi dan revisi menjadi tahap akhir untuk memastikan efektivitas strategi yang digunakan. SOP model Assure mencakup pengujian media sebelum digunakan, evaluasi berdasarkan umpan balik siswa, dan dokumentasi proses pengajaran. Perbaikan metode dilakukan berdasarkan kinerja siswa dalam pembelajaran. 4. Model Camp. Model CAMP memberikan fleksibilitas tinggi karena tidak mengikuti urutan langkah yang kaku. Model ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan belajar dan analisis tugas. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, dilakukan analisis karakteristik peserta didik untuk menyesuaikan strategi pengajaran. Materi dan sumber belajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis, kemudian pembelajaran diimplementasikan di kelas atau e-learning. Evaluasi efektivitas pembelajaran dilakukan dan perbaikan terus-menerus dilakukan sebagai bagian dari proses. SOP model CAMP menekankan fleksibilitas urutan langkah, dengan evaluasi instrumen disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Umpan balik dari pengguna penting untuk revisi, dan seluruh tim pengajar harus mengetahui setiap perubahan yang dilakukan. 5. Model Gagne's 9 Events of Instruction. Model Gagne menekankan pengalaman belajar yang menyeluruh dengan 9 peristiwa pembelajaran. Langkah pertama adalah menarik perhatian siswa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran secara eksplisit.
Guru harus mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya, lalu menyampaikan konten pembelajaran secara sistematis. Pembimbingan disediakan untuk membantu siswa memahami materi. Setelah itu, siswa diminta menunjukkan performa mereka, diikuti oleh umpan balik langsung. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan, dan pembelajaran ditutup dengan strategi untuk membantu siswa mentransfer pengetahuan ke situasi lain. SOP model Gagne mencakup penyusunan pembelajaran yang menarik dari awal, pemberian umpan balik secara real-time, dan penilaian berbasis performa. Setiap materi didesain agar dapat membantu siswa menerapkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata. Kesimpulan. Setiap model desain instruksional memiliki pendekatan dan SOP yang khas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Model ADIE dan DIKKEKERI sangat cocok untuk pengembangan sistematis. Azure lebih berfokus pada integrasi teknologi, KEM menawarkan fleksibilitas, dan Gagne menekankan proses belajar yang terstruktur dan berpengalaman. Kunci keberhasilan terletak pada penerapan prosedur yang tepat dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan relevansi pembelajaran di era digital.